Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang barusan kita baca adalah hadrah. Hadrah itu artinya bukan terbangan, ya. Hadrah itu artinya sebagai istilah untuk bentuk doa-doa yang dihimpun dan yang dibaca bersama-sama. Ini banyak hadrah. Di hadrah itu ada hadrah segaf, ya, ada yang mungkin terkenal hadrah Basaudan, ya. Juga hadrah banyak hadrah-hadrah yang dikumpulkan oleh para ulama. Nah, di antaranya yang kita baca ini hadrah Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra yang disusun oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, ayah daripada Habib Muhammad yang makamnya di Surabaya Ampel, ya. Beliau menyusun hadrah ini, ya, sebagai bentuk tawassul, ya, kepada para salafus saleh, wabil khusus, ya, Sayyidah Khadijatul Kubra, yang mana beliau adalah wanita termulia, ya, dan juga beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya guru kami Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, ketika beliau berkunjung ke desanya Habib Ahmad, yaitu Guereh, beliau mengatakan kepada para cucu-cucunya ini, antum punya kakek itu luar biasa. Kakek antum ini punya nemu jalan pintas yang tidak ditempuh sama leluhur-leluhurnya. Artinya Habib Ahmad ini bertawassul, dan beliau memang terkenal punya ikatan secara batin dan kepada Sayyidah Khadijah yang luar biasa, yang setiap qasidah yang beliau susun pasti menyebutkan Sayyidah Khadijah, karena sudah luar biasa cintanya dan ikatan kontak batin kepada Sayyidah Khadijah, ya. Sehingga beliau segala sesuatu, kalau ada hal yang sangat-sangat beliau bingungkan, beliau selalu istikharah dan meminta petunjuk kepada Sayyidah Khadijatul Kubra, ya. Dan itu maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua pasti bisa kalau dia mau, ya. Semuanya pasti bisa, ya, tidak ada yang mustahil, karena as-saqi baqi, yang ngasih beliau menjadi maqam yang tinggi itu Allah, yang ngasih kedudukan yang tinggi kepada Faqil Muqaddam itu Allah, yang ngasih maqam yang tinggi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani itu Allah. Dan Allah sekarang masih ada atau tidak? Berarti Allah masih bisa, tinggal kitanya siap apa tidak untuk dikasih, ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya kita tidak bisa jadi orang hebat, jadi orang mulia. Tidak. Yang ngasih makom Allah, dan Allah masih ada, ya. Kalau yang dikasih sudah banyak yang meninggal dunia, ya, para aulia wassalihin, Syekh Abdul Qadir Jailani, Faqil Muqaddam, dan semua Imam Rifai, imam semuanya itu sudah meninggal dunia. Tapi jangan khawatir, yang ngasih masih ada, ya. Jangan mikirkan yang dikasih, yang ngasih masih ada, yaitu Allah. Tinggal kita siap apa tidak untuk dikasih, ya. Maka buka wadah kita, artinya hati kita buka, siapkan untuk menerima imdadat, menerima hidayah, menerima sisir, menerima keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau emang siap pasti Allah akan kasih, ya. Cuman masalahnya kita belum buka, ya. Bukan Allah nggak mau ngasih, tapi kitanya belum siap untuk dikasih. Makanya, ya, caranya diantaranya adalah dengan kita salamatus sudur, dengan kita hatinya bersih, ya. Jangan mudah suudzon kepada orang, jangan gampang-gampang untuk berprasangka jelek kepada manusia, karena tidak mungkin seseorang diangkat menjadi kekasih Allah kecuali hatinya sudah bersih, ya. Dari mana tandanya hati bersih? Ya banyak tandanya, di antaranya perilakunya, ucapannya, tingkah lakunya pasti baik, ya. Wa kullu ina'in bima fi yandah. Bima fi yandah, ya. Wadah ini, ya, wadah ini akan mengeluarkan isinya. Saya nuangkan ternyata yang keluar bening, oh ya pantas, berarti dalamnya bening. Saya keluarkan ternyata isinya kotor, jangan nyalahkan gelasnya, berarti memang wadahnya kotor. Artinya kalau orang hatinya bersih, pasti yang keluar bersih, ucapannya bersih, tingkah lakunya bersih, ya. Baik, bagus. Begitu juga kalau hatinya kotor, ya, pasti omongannya kotor, pikirannya kotor, tingkah lakunya kotor, kerjaannya yang kotor-kotor, ya. Tidak bisa orang mengatakan yang penting hatinya bersih tapi kelakuannya kotor. Tidak mungkin, ya, karena cerminnya itu hatinya.
Oleh karena itu kita dipaksa, diajarkan untuk akhlak yang baik. Ya, kita mungkin di pondok ini dihukum kalau kita melakukan pelanggaran. Itu bukan berarti kita itu dibenci, justru kamu itu ingin dijadikan orang yang bersih. Ya, dipaksa pertama memang harus begitu. Kebaikan itu harus dipaksa. Ya, lama kelamaan akan terbiasa. Beda sama kejelekan, nggak perlu dipaksa pasti akan terbiasa. Ya, oleh karena itu, ya. Dengan membaca tawassul yang kita baca ini adalah bentuk permohonan kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahasia-rahasianya, keberkahannya sebagaimana Allah telah berikan kepada para aulia yang terdahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menghancurkan dunia ini, artinya kiamat, selagi masih ada para kekasih-kekasihnya. Ya, jangan sibuk bingung mencari wali Allah, tapi kamu jadilah wali Allah. Kadang kita ini sibuk yang mana yang wali, ya syekh yang mana, kiai yang mana, habib yang mana. Dan kamu mujahadah, ya, berjuang, tidak mustahil, ya. Tidak ada yang mustahil di muka bumi, apalagi untuk menjadi wali Allah. Pintu terbuka luas, apalagi di pesantren, ya. Kita di tempat ini adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Ini pondok adalah miliknya Nabi, ya. Kiai Sultan hanya sebagai, ya, perwakilan saja. Hakikatnya ini miliknya Rasulullah SAW. Kalian sedang menjadi murid, ya, menerima ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Kalau hati kalian bersih, ya, bagaimana caranya bersih? Ya, mudah memaafkan kepada temannya. Ya, jangan pernah benci sama temannya. Lihat temannya itu bukan sekedar teman, tapi dia adalah calon penerus perjuangan Nabi. Ya, saling satu dengan yang lain melihat seperti itu, sehingga akan selalu husnudzon, akan selalu membantu, akan selalu khidmat. Sehingga kalau seperti itu, maka dalam waktu yang sangat amat cepat dia akan diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang kita dengar daripada guru-guru kita, ya. Yang kita dengar daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Beliau tersebut dikatakan ketika masih nyantri, ketika masih belajar, beliau setiap malam doanya mendoakan teman-temannya yang belajar bersama. Semoga fulan menjadi ulama, semoga fulan menjadi orang soleh. Didoakan teman-temannya. Sebagaimana hadis Nabi, siapa yang mendoakan temannya, maka malaikat pun akan mendoakan dia. Seperti itu. Jadi mendoakan temannya berarti apa? Berarti beliau hatinya bersih. Tidak mungkin kalau hatinya kotor akan mendoakan orang lain. Pasti milih dirinya sendiri. Tapi karena beliau hatinya bersih, beliau doakan teman-temannya. Sehingga beliaulah yang diangkat menjadi para aulia. Oleh karena itu, ya, ini adalah kumpulan doa, kumpulan tawassul, agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibersihkan hati kita. Dan terus setiap zikir, setiap doa yang dibaca itu bukan sekedar kewajiban di pondok pesantren, ya, tapi itu adalah proses, itu adalah wasilah agar kalian menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidur, ya. Ketika setelah sholat wirid jangan bengong, jangan diem, jangan cuma yang megang mic yang baca, yang lain diem, ya. Ikut baca, itu manfaatnya buat kamu. Wirid itu pahalanya langsung memang iya, tapi khasiatnya harus istiqomah dulu. Kalau pahala langsung, kamu baca subhanallah langsung dapat pahala subhanallah, tapi khasiat belum, ya. Aurat itu, wirid-wirid yang dibaca akan berkhasiat kalau istiqomah, ya. Kalau sudah istiqomah baru dia akan memberikan efek yang baik, ya. Oleh karena itu dari sekarang kalian istiqomah wirid, dari sekarang kalian istiqomah baca doa-doanya, maka akan dirasakan khasiatnya. Minimal hati kamu benci maksiat, itu nikmat yang paling besar, ya. Benci maksiat itu nikmat yang paling besar, karena kata Nabi, ummul ibadat qillatud dzunub. Intinya ibadah itu bukan banyak sholat, bukan banyak zikir, tapi sedikit dosa. Karena kalau banyak zikir tapi banyak dosa juga, namanya STMJ itu. Sholat terus maksiat jalan, ya, nggak mempan akhirnya. Tapi kalau sholatnya yang wajib, yang sunnah semampunya, zikirnya yang diwajibkan di pondok, tapi maksiat berhenti, maka ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senang kepada hamba-hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, setiap zikir yang dibaca di pesantren ini, burdah semuanya, kalian setiap membaca maka renungkan, ya. Alhamdulillah di kemarin burdah dikasih bukunya, ada terjemahannya. Itu sambil juga merenung bagaimana mempelajari akhlaknya Nabi, mempelajari sifatnya Nabi, agar kalian semakin membaca semakin mantap, ya. Jadi setiap bacaan yang dibaca itu maulid semuanya juga direnungkan supaya membekas di hati, bukan cuma sekedar baca selesai kemudian nggak ada bekas, ya. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah Subhanahu memberikan keistiqomahan, ya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya, dan memberikan futuhal arifin, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan dijadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan didekatkan kita dengan para wali-wali Allah sehingga kita bisa menjadi orang yang dicintai Bapak kekasih Allah. Kalau sudah dicintai kasih Allah berarti kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalau sudah dicintai Nabi Muhammad maka kita akan dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah maka kehidupan kita akan penuh dengan ketenangan. Ketenangan di dunia dan ketenangan yang lebih penting lagi nanti di akhirat. Demikian mungkin sekian sedikit yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.